ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kembali Allah izinkan kita sama-sama mengaji di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula kita untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa di hati dan senantiasa kita ikuti dan teladani, sehingga di akhirat nanti mudah-mudahan kita didekatkan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin kaum musliman dirahmati Allah, setelah membahas masalah atau masih dalam masalah mahazir, hal-hal yang harus dijauhi dalam menuntut ilmu atau menyebarkannya, di antara yang disebutkan kemarin terakhir adalah meninggalkan at-tahdits mimma la tahtamilu qulubul 'ammati wa quluhum. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal dan tidak diterima oleh orang-orang atau hati-hati orang awam, di mana hal-hal tersebut hanya patut dibahas di kalangan para penuntut ilmu. Sebab akibatnya fatal, seperti kata Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang karena tidak masuk akal mereka, akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang memang sudah menjadi penuntut ilmu yang punya alat untuk membahas, memahami dan mendalaminya. Kemudian di antara yang mahadzir yang harus dijauhi dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya adalah at-tahdits bil ghara'ibi wal manakiri wal mawdu'at, yaitu suka membawa sesuatu yang aneh atau riwayat-riwayat yang mungkar, bahkan yang palsu, yaitu meninggalkan meriwayatkan hal-hal yang aneh-aneh, gharib, di luar daripada hal yang ma'ruf dan masyhur di kalangan ahlul ilmi. Memang kita kan suka yang aneh-aneh ya, sebab seolah-olah kita memiliki kelebihan, orang tidak tahu, kita tahu misalnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan ini adalah salah satu yang merusak ilmu, yaitu suka mencari yang aneh-aneh. Qala hafizahullah wa min mazhabihim tarkut tahditsi bil ghara'ibi wal manakiri wal mafaridi wal mawdu'at duna tanbihi 'alaiha aw isnadiha li ghairi maslahatin rajihah. Di antara mazhabnya ahli hadis adalah meninggalkan menyampaikan hadis yang gharib, yang aneh-aneh, wal manakir, dan yang mungkar,
wal mafarid, dan yang asing-asing di dalam pendengaran, wal mawdu'at, dan hadis-hadis palsu. Oleh sebab itu harus berilmu dulu sebelum diamalkan dan didakwahkan. Harus dipastikan kebenarannya. Wal mawdu'at, dan hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat palsu. Duna tanbih 'alaiha, tanpa menjelaskan kedudukannya. Au isnadiha li ghairi maslahatin rajihah, atau tanpa menyebutkan isnadnya kecuali karena ada maslahat yang perlu atau maslahat yang kuat untuk disebutkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kembali lagi ke masalah kemarin, hal-hal yang seharusnya tidak dibahas secara umum, tetapi kadang-kadang karena sudah dilemparkan ke umum maka harus disampaikan dan dijelaskan. Dan hal ini juga tidak jarang hadis palsu sudah lebih dulu sampai sebelum dijelaskan. Maka di saat itu mereka boleh menyebutkannya, tapi dengan menjelaskan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Tapi kalau tidak, untuk tanpa penjelasan, maka tidak dibolehkan. Ulama sepakat mengatakan haram hukumnya meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan bahwa hadis itu adalah palsu. Sebab Nabi SAW mengatakan, man hadatsa anni haditsan yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia ragu itu adalah dusta atau bukan, lalu disampaikan dia juga, maka dia termasuk salah satu dari yang berdusta. Maka di antara manhajnya ahli hadis itu adalah meninggalkan atau tidak menyampaikan hadis-hadis yang gharib-gharib, yang mungkar-mungkar, dan yang aneh-aneh, serta yang palsu-palsu. Dan problemanya banyak cerita-cerita yang menarik itu ada di hadis-hadis palsu. Sebutlah misalnya kisah Sa'labah yang durhaka pada orang tuanya di zaman Nabi SAW. Ini kan fenomenal ceritanya, dilematis di zaman Nabi SAW. Atau kisah seorang yang melamar anak gadis atas nama Nabi SAW, sehingga dijadikan dalil oleh sebagian bahwa dusta itu sudah ada, atau dusta dalam hadis sudah ada sejak zaman Nabi, tetapi ternyata riwayatnya juga mungkar atau palsu dan lain-lainnya. Oleh sebab itu mereka hadis-hadis palsu kalau tidak perlu jangan dikeluarkan. Tapi ketika diperlukan untuk menjelaskan kedudukan hadis-hadis tersebut, maka diperbolehkan. Nah, intinya utamakan hadis-hadis sahih, cerita-cerita yang benar, dan tidak perlu menyampaikan yang aneh-aneh. Kadang-kadang kami sebagai ustaz ini kadang terkejut juga, Pak. Ada hadis ustaznya, awak pusing 7 keliling dibuatnya. Awak mana tahu kan, awak ustaz hadis tapi tidak tahu pula hadis itu kan. Jadi agak sedikit juga rasa-rasanya tidak pernah dengaran hadis itu. Ternyata setelah dicari memang tidak patut didengar, tapi bagaimanapun karena kita kan tidak hafiz. Beda dengan Imam Ahmad, memang kalau tidak tahu dia hadis itu tidak hadis kata orang. Walaupun ada juga hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad ternyata hadis sahih. Tapi saking luasnya hafalan beliau terhadap hadis Nabi SAW, maka betullah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan
yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang ulama yang menguasai sunnah, yang menguasai semua sunnah. Pasti ada yang tidak dikuasainya. Begitulah Allah menghendaki, karena kalau seandainya dia sendiri menguasai semuanya, maka dia maksum seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada saja yang pun. Itu adalah karunia Allah SWT, supaya tidak ada di antara kita yang mengklaim bisa seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak boleh salah, harus benar terus. Tidak. Ma'asyal kiram, qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, berkata Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Ibrahim An-Nakhai adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang ulama hadis dan fikih di masa tabi'in, min sighar tabi'in, atau min tabi'it tabi'in. Kanu yakrahuna idza ijtama'u an yukhrij ar-rajulu ahsana hadithihi aw ahsana ma indahu. Mereka, maksudnya ahli hadis, tidak suka bila berkumpul salah seorang dari mereka mengeluarkan hadis yang paling terbaik yang ada padanya. Hadisnya yang paling terbaik. Au ahsana ma indahu, hadis terbaik yang dimilikinya. Apa ini maksudnya terbaik? Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, ana Ibrahim bil ahsan al-gharib. Maksud Ibrahim An-Nakhai dengan perkataannya hadis yang paling hasan, yang paling bagus menurutnya, menurut mereka di istilah masa itu adalah al-gharib, hadis gharib. Paham sih? Paham tak? Tidak paham diulangnya. Jadi istilah ahsanu hadisin di zaman mereka adalah maknanya adalah hadis gharib. Makanya ada judul buku nama Al-Gharaibul Hisan atau Al-Fawaidul Hisan. Itu hadis-hadis fawaid, hadis-hadis gharib yang dianggap hasan. Artinya karena orang suka sesuatu yang tidak dimilikinya, lalu orang lain punya, pasti dia mencari. Misalnya kita sama-sama menuntut ilmu nih, satu kelas, tiba-tiba ada satu orang menonjol, ada saja yang dia tidak didapat orang lain, dia dapat, maka disebut fulan ahsanu hadisin minna, dia lebih banyak, lebih bagus hadisnya karena dia punya yang kita tidak punya. Maka istilah ahsanu ma indahu yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai ini, mereka tidak suka seseorang mengeluarkan hadis yang paling hasan yang dia miliki, maknanya adalah hadis gharib. Jadi kalau sebab itu kalau ketemu di istilah as-salaf hadis hadza hadisun ahsanu ma inda fulan, itu bukan artinya langsung hadis hasan dengan istilah kita hari ini, itu hadis hasan di bawah hadis sahih. Enggak. Jelas so? Jadi bukan maksudnya adalah hadis yang hasan menurut istilah kita hari ini, karena pada waktu itu belum ada pembagian hadis hasan. Di masa tabi'in belum ada pembagian hadis hasan. Itu baru ada Imam At-Tirmizi yang pertama mengisytiharkan istilah hadis hasan menurut pengertian hari ini. Sahih, hasan, dhaif. Jadi hadis dari sisi derajatnya menurut ilmu mustalah hari ini ada terbagi tiga. Hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, di bawah lagi hadis dhaif. Sedangkan di masa as-salaf sebelum At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, itu Imam Tirmizinya 279, berarti hidup di abad ketiga, murid Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau yang pertama mengistilahkan atau mengisytiharkan istilah hadis hasan dengan makna yang kita pahami hari ini, yaitu hadis yang awalnya dhaif lalu dikuatkan dengan hadis yang lain, baik yang sahih ataupun yang dhaif sepertinya, dengan syarat dhaifnya tidak berlebihan. Maka sebelum zaman At-Tirmizi itu belum ada istilah itu menurut ulama hadis. Sedangkan Ibrahim An-Nakhai
adalah ulama di abad kedua Hijriah atau di akhir-akhir abad pertama, di awal-awal abad kedua. Jadi yang dimaksud oleh mereka atau perkataan Ibrahim an-Nakhai, kanu yakrahuna idza istama'u, mereka tidak suka bila berkumpul, ayyukhrijar rajulu ahsana hadisihi, seseorang mengeluarkan hadis yang paling bagus yang dia miliki, au ahsana ma indahu, atau hadis yang paling bagus yang dia miliki. Lalu ditafsirkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi adalah Imam Abu Bakar Ahmad ibn Thabit Al-Baghdadi, penulis kitab Tarikh Baghdad, dan dia dalam ilmu hadis tak satu pun disiplin ilmu hadis kecuali beliau punya tulisan di dalamnya. Seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menafsirkan perkataan Imam Ibrahim an-Nakhai yang tadi. Mereka bila berkumpul tak suka mengeluarkan hadis yang paling baik yang dia miliki. Apa maksudnya? Qala ana Ibrahim bil ahsan al-gharib. Yang dimaksud oleh Ibrahim an-Nakhai bahwa perkataan mereka tidak suka mengeluarkan hadis yang paling hasan yang dia miliki adalah hadis gharib. Hadis gharib. Apa hadis gharib? Hadis yang tidak masyhur, hadis yang diriwayatkan dengan satu sanad saja, atau hadis yang tidak sahih pada asalnya. Jadi hadis gharib itu pada umumnya tidak sahih karena ganjil dari riwayat yang dikenal. Walaupun tidak semua gharib tidak sahih, tetapi kebanyakannya adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Nah, li'annal ghariba ghairu ma'lufin. Karena hadis gharib itu tidak familiar, tidak begitu dikenali. Naam, yustahsan akthar minal masyhuril ma'ruf. Orang lebih suka yang seperti itu daripada hadis yang masyhur. Nah, kita kalau belajar nih, kalau yang saya sampaikan itu aja, datang ustaz ini itu juga, ustaz ini itu juga, tuan-tuan agak bosan kan? Itu kaji Dasman itu, Usman itu, Aman itu juga semuanya itu tentang ini. Tapi ketika ada hal yang baru pasti kita suka, sahih. Nah, akhirnya kalau ustaz mencari hal-hal yang nah, itulah lahirnya jadi penceramah tuh, pencipwa mahal, penceramah, pencerita mahal. Supaya apa? Supaya masyarakat senang. Kalau hanya ngaji monoton seperti itu, qala Allah, qala Rasulullah, dia itu pandai kami nyanyinya. Di awal-awal dulu, ya sebelum seperti sekarang ini banyak orang ke pengajian yang mencari dalil. Dulu awal saya ceramah pakai model begini, pakai buku dan semuanya pandai kami nyanyinya. Cuma ke Madinahnya. Nah, akhirnya buku, kasih buku sama dia, coba abangnya, dan pandai dia. Artinya mereka tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya biasa, monoton. Ingin hal-hal yang sesuatu yang baru. Itulah makanya ini pun menjadi istilah di zaman dulu. Di zaman dulu ternyata keinginan sesuatu yang baru itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman dulu pun orang suka. Makanya lahirnya para qusas yang memasukkan hadis akibat pesanan bangsa pasar memang membutuhkan yang seperti itu. Kan ya? Coba dengar rapat pengurus nanti acara menyambut tahun baru. Yang mana yang dicari? Apa yang dicari? Ustadz yang paling Ustadz yang paling lucu katanya. Iya, kalau ngaji itu coba ngantuk gitu, tapi kalau yang paling lucu supaya ada hal-hal walaupun dikarang dan walaupun berupa ilustrasi cerita. Kadang-kadang dimulai dengan cerita bahwa orang ngaji situ kalau berbeda kaji bawa parang dia misalnya. Kan cerita karangan kan. Cerita karangan, tapi antum suka seperti iya ya patut Wahabi itu tidak mau nerima salam kita. Rupanya kalau beda nanti dia bawa parang. Jadi akhirnya menjadi daya tarik itu sendiri. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti dah paham maksudnya ya? Dah paham? Dapat lewat kita atau berhenti? Lewat jalan terus atau berhenti? Jalan terus. Mana tahu dah paham berhenti kita. Nah, kan kita capai target kan? Masya Allah.
Taib afwan, li'anna al-ghariba ghairu ma'luf, karena yang gharib itu tidak familiar, tidak biasa, orang tak biasa dengannya. Yustahsan akthar minal masyhurin ma'ruf, biasanya lebih dianggap baik oleh orang daripada yang masyhur dan ma'ruf. Seperti yang saya katakan tadi, kalau itu aja terus sama semuanya, orang tidak ada yang baru, ya tidak ada yang baru. Tapi ketika datang sesuatu yang ada tambahan menurut kita tanpa mengetahui benar atau salahnya, orang pada suka hal yang seperti itu. Wa ashabul hadis yu'abbiruna anil manakir bihadzal ibarah. Ahli hadis dulu menyebutnya dengan anekdot seperti ini. Jadi semacam bahasa anekdot. Apa hadis yang paling bagus yang punya kan itu? Mana barang yang paling bagus? Akhirnya dikeluarkan hadis yang paling aneh. Kan dalam bahasa kita ada juga seperti itu ya. Ada ya kan? Kalau yang paling bagus kan, paham tak? Ada istilah-istilah seperti ini di kita. Nah, keluar sesuatu yang paling mahal di sisinya. Nah, jadi ahli hadis memakai istilah itu. Wa qala Abu Yusuf Al-Qadhi bin ahli Ra'i, berkata Abu Yusuf Al-Qadhi dari kalangan ahlul ra'i, itu murid Abu Hanifah rahimahullah, la tuksiru min al-hadithil gharib alladhi la yaji'u bihi al-fuqaha fa akhiru amri sahibi yuqala lahu kadzdzab. Jangan kalian perbanyak membawa hadis-hadis gharib yang tidak dibawa oleh para fuqaha. Para fuqaha di masa Abu Yusuf itu adalah para fuqaha yang rata-rata adalah ahli hadis. Ini fuqaha di masa beliau adalah ahli hadis. Sebelum misalnya Asy-Sya'bi, sebelum misalnya Ibrahim An-Nakhai, sebelum misalnya Al-A'mash, sebelum misalnya Abu Wa'il, sebelum misalnya Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai dan sebagainya. Mereka adalah para fuqaha. Itu kalau di Kufah. Belum lagi di Basra. Rata-rata mereka para fuqaha itu adalah ahli hadis. Apa sebab? La tuksiru min hadisil gharib, jangan terlalu banyak membawa hadis-hadis yang gharib, yang aneh-aneh. Fa akhiru amri sahibi yuqala lahu kadzdzab, karena akhir cerita dari perawinya adalah kadzdzab. Nah, akhir cerita perkara bagi yang suka membawa hadis itu disebutlah dia kadzdzab. Kenapa kadzdzab? Karena dia hadis palsu, lalu antum riwayatkan dengan sengaja, maka kalimat kadzdzab melekat pada perawi. Jadi kalau ada rawi, walaupun dia bukan pemalsu hadis, tapi dia sengaja meriwayatkan hadis palsu, maka dia dapat gelar titel kadzdzab. Ya, langsung diwisuda. Ya, jadi kan kadzdzab. Karena apa? Nabi yang mengatakan, "Man rawa anni hadisan." Siapa yang menyampaikan, riwayatkan dariku saya hadis, yura, dia menyangka, dia tahu bahwa hadis itu palsu, annahu kadzib, bahwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu dari orang berdusta. Maka termasuk pendusta orang yang meriwayatkan hadis palsu padahal dia tahu tanpa menjelaskannya. Kata Abu Yusuf, fa akhiru amri sahibihi ayyuqala lahu kadzdzab, karena akhir dari perjalanan orang yang seperti ini disebut kadzdzab, pendusta besar. Wa qala Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani rahimahullah, berkata Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf, penulis kitab Al-Musannaf, imam hadis dulu di Yaman. Kunna nadhunnu anna kathratal hadithi khair fa idza huwa syarrun kulluh. Kami dulu mengira banyaknya hadis itu adalah kebaikan. Fa idza huwa syarrun kulluh, padahal semuanya adalah buruk. Maksud beliau adalah memperbanyak hadis yang tidak masyhur tadi. Kalau perbanyak hadis masyhur sudah tahu kita. Dalam hadis Nabi, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fawa'ahu thumma adahu kama sami'.
Allah akan menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengar dari kami hadis lalu dia hafalkan dan diriwayatkan seperti yang dia dengarkan. Itu janji Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud oleh Imam Abdul Razak rahimahullah ta'ala adalah memperbanyak hadis yang yang asing-asing tadi. Nah, ada yang asing-asing tadi. Nah, sebab di antara ulama ada yang diriwayatkan Abu Yusuf juga, ada yang diriwayatkan dari Abu Yusuf, man tatabba'a gharibal hadits kadzab. Siapa yang suka mencari hadis-hadis asing gharib mesti berdusta. Mesti berdusta. Oleh sebab itu jangan cari yang aneh-aneh. Nah. Taib. Wa yurwa 'anil Imam Malik rahimahullah annahu qala ma aktsara ahadun minal ahadits fa anjah. Diriwayatkan dari Imam Malik tahu kita semua, Imam Darul Hijrah, imam salah satu mazhab yang 4. Dia berkata, ma aktsara ahadun minal haditsi fa anjah. Tak satu orang pun yang suka banyak hadis kecuali yang selamat. Maksudnya tentu saja banyak hadis yang tidak diseleksi. Ya, kalau secara contoh konkret kaum muslimin, ya. Kalau di zaman dulu disebut orang yang banyak hadisnya tanpa seleksi, itu disebut dengan hatibu lailin. Hatibu lailin. Apa maknanya? Tukang cari kayu bakar di waktu malam. Kenapa? Nah, bahaya enggak cari kayu bakar waktu malam? Contoh enggak pernah di padang pasir, itu masalahnya. Ya, dia menyangka itu kayu, ternyata ular. Dia menyangka itu hadis Nabi, ternyata dusta. Itu lebih kurang. Makanya ini yang dimaksud dengan memperbanyak hadis tadi tanpa peduli, karena memang dulu selesai azan kita sambung. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu
Allah Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Allahumma rabbana wassalatu. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Malik tadi, ma aktsar ahad min hadithi fa anjah. Tidak ada orang yang suka memperbanyak hadis kecuali yang selamat. Ujung-ujung apa tadi? Ujung-ujungnya apa tadi? Dusta. Ujung-ujung adalah dusta. Sebab yang ulama hadis, tadi saya bilang dulu ulama hadis itu dalam menyampaikan hadis tidak seperti kita hari ini. Mereka itu kalau menyampaikan, kalau kita hari ini dimanapun orang minta hadis kasih aja kan, ya nak? Dulu mereka hadis itu tidak seperti yang sekarang. Coba lihat kaum muslimin, datang seorang pelajar hadis dari Mesir, datang ke Kufah mencari Imam Al-A'mash, Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili. Al-A'mash, ketika orang Mesir ini sampai, dia baru saja marah sama murid-muridnya. Dia marah sama muridnya, lalu dia bersumpah, saya tidak akan menyampaikan hadis selama 3 bulan. Yang 3 bulan. Cuma gara-gara marah. Kalau kita sempat bilang, saya tak akan ngajar kalian 3 bulan, bantilah buyanya. Iya. Iya sih. Kita dosen kan. Kalau sempat untuk ancam begitu, berhenti aja Bapak. Masih banyak dosen lain gitu. Tapi subhanallah, dia tahu, dia melakukan itu karena dia tahu yang namanya penuntut ilmu tak akan lari. Kalau kita kan sekarang penuntut ijazah, kayak yang dia cari adalah sertifikat. Nah, untuk mengejar sertifikasi, sertifikat kan untuk sertifikasi. Pada umumnya yang ikhlas masih banyak, alhamdulillah. Yang ikhlas masih banyak. Lalu ketika dia sampai, dia cari di Masjid Jami' Kufah itu di mana Al-A'mash. Coba bayangkan dari Mesir ke Kufah. Coba tengok peta. Berapa jauhnya itu? Tapi sampai di sana diberitahukan, ya Syekh, kamu datang bukan pada waktu yang tepat. Loh, kenapa? Kamu datang baru kemarin. Syekh bersumpah tak akan menyampaikan hadis selama 3 bulan. Silakan aja berlibur dulu 3 bulan dari Mesir.
Perjalanan berapa bulan, saya tidak tahu lah ya, berapa bulan dia dari Mesir ke Kufah. Sekarang disuruh nambah libur. Lalu dia bilang, saya cobalah nanti. Saya datang ke tempat beliau, mana tahu karena saya orang jauh, dia beri. Nah, sampai Syekh, pas ketemu nanti dia datang pas sholat, datang ketemu dia, Syekh. Saya datang dari Mesir, jauh, kasihanlah, beri saya hadis. Kamu datang tidak pada tempatnya sayang. Nah, silakan pulang dulu, nanti balik setelah 3 bulan. Kalau sekarang dari Indonesia ke misalnya ke Arab Saudi misalnya, 3 bulan lagi balik, mudah apa ya? Payah. Sekarang, apalagi dulu. Nah, ya Syekh, tolonglah Syekh. Pokoknya saya bersumpah. Lalu dia bilang, orang Mesir ini, apa salah saya? Saya kan tidak ikut kemarin, dia kena marah. Salah kamu datang setelah saya bersumpah. Iya, bukan karena kamu salah di majelis. Salah kamu kenapa sekarang datang? Akhirnya dirayu, tak mau juga dia. Sampai akhirnya kalau tidak pandai, tidak panjang akal, tidak orang Mesir namanya. Orang Mesir ini panjang akalnya. Ustaz, ya, tidak pernah tahu ya. Orang Mesir ini banyak akalnya. Akhirnya apa dia yang dilakukan? Selesai sholat dia pura-pura ini sama Syekh. Syekh, kalau gitu walaupun saya tidak dapat hadis dari antum, izinlah saya berkhidmat sekali saja mengantar antum pulang ke rumah. Ayolah, orang Abbas kan orangnya buta. Tiba-tiba ada yang nawarkan jasa ngantar, tentu gembira dia, bimbing dia ke rumah. Ya kan? Orang buta tentu minta ada yang ngantar, senang dia kan? Oke, iyalah. Akhirnya dibawalah dibimbingnya. Dibawa ke jalan yang tidak biasa. Orang buta, dia ala detektornya kuat. Ya akhi, kamu bawa jalan saya kemana ini? Pokoknya aman sih. Ini jalan yang lebih bagus dari jalan yang biasa antum tempuh. Ya, ini dibawa ke Padang Sahara. Ya, sekarang saya mau tinggal di sini sampai mati, atau beri saya 100 hadis. Beri saya 100 hadis. Kalau tidak saya tinggal katanya. Akhirnya kata Al-Amash kan tidak ada. Sekarang dia jatuh pada perangkap. Dia tinggal tidak mungkin. Dia pulang. Jauh sekali dia bawa. Luar kampung. Akhirnya oke lah, saya beri kamu 50 di sini, 50 sampai di rumah. Nah, memang cerdik juga nih Bu ya. Kata beliau, enggak, harus di sini semuanya. Kalau separuh jalan saya antar pulang. Akhirnya baiklah sampaikan. Lalu dia sampaikan hadis itu 100 hadis. Lalu selesai, percaya gitu saja murid? Enggak. Dia minta, kamu Syekh, tolong bersumpah bahwa hadis ini benar-benar, bukan kamu karang sendiri. Marah dia, sejak kapan kamu ta'amas berdusta? Ahli hadis tak mungkin berdusta. Hanya nyaman saudara, ini sudah dicatatnya, sudah catat. Habis itu pulang, bawa jalan lain lagi. Nah, hampir sampai ke rumah, sampai di persimpangan jalan, dia singgah ke tukang roti. Dia tukang roti, tolong titipkan catatan hadis ini. Ternyata memang pintar itu anak. Ya, ulama besar nama saja Uqail bin Khalid Al-Uqail, murid terkenal Imam Az-Zuhri. Ini Syekh, memang jadi ulama besar hadis nih memang. Akhirnya sampai di depan tukang roti, dia bilang, tolong pegang sampai saya datang lagi catatan ini. Tak pakai upah atau gimana, yang jelas
dikasih situ. Akhirnya baru dia pergi antar Syekh Al-Amash. Betul, udah sampai depan rumahnya, Amash berteriak, maling, maling. Diteriakin sih Uqail bin Khalid ini sebagai maling. Orang pada berkumpul, ada apa Syekh? Ambil dari dia, hadis saya dicurinya 100 hadis. Nah, catatan hadis saya diambil. Diperiksa, nggak ada. Lalu dia bilang, kemana catatan tadi yang kamu tulis? Saya sudah titipkan sama teman saya. Saya sudah titipkan pada teman saya. Dasar orang Mesir kamu katanya. Akhirnya, bayangkan kaum muslimin dan muslimat, begitu sulitnya dia mendapatkan hadis. Makanya kalau ada orang banyak sekali hadisnya, berarti itu makanya mereka ini orang mesti dicurigai. Itu kronologisnya. Sama dengan kita hari ini, orang berdakwah, tidak ada orang yang tidak senang kepadanya. Semua senang. Ini patut dicurigai. Sebab Nabi saja tidak mampu melakukan itu, disenangi oleh semua kalangan. Lalu antum disenangi semua kalangan, berarti ada masalah dengan dakwah. Ada benar, ada pula salahnya. Jelas ya? Kalau ngaji di Azam, ini gajinya. Ngaji dia Hazim, lain lagi. Jadi sesuai dengan pangsa pasar. Nah, makanya mereka dicurigai kalau suka banyak hadis-hadis yang tidak kenal. Karena memang ulama hadis itu bukan mudah memberikan hadis, bersyarat mereka. Ada lagi Imam An-Nasai rahimahullah. Ya, Imam An-Nasai rahimahullah atau Imam Abu Dawud dengan bawa anaknya yang masih belum berjenggot. Pergi belajar ke Mesir ke orang Syekh Al-Haris ibn Miskin. Haris ibn Miskin ini pantang ada anak kecil yang belum berjenggot di majelis. Dia tidak mau terima. Tidak mau terima kecuali yang sudah berjenggot. Ya, bukan anti yang klimis, bukan. Artinya anak-anak yang belum berjenggot berarti belum masuk majelis saya. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia mendengar di balik pintu tanpa diketahui oleh Syekh misalnya di sini, dia mendengar di balik pintu situ. Nah, sehingga ada sebagian ulama meragukan apakah yang seperti ini dianggap sami'ah aw lam yasma'. Dia boleh tidak meriwayatkan seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam, az-zahir boleh, karena dia memang mendengar langsung dengan jelas, haddatsana fulan. Nah, dan dia masuk di antara yang hadir di situ. Wallahu taala alam. Ala kulli kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini saya ingin sampaikan itu karena gambaran bagaimana mereka payahnya mendapatkan hadis. Tiba-tiba antum mengalir aja hadis banyak. Mati dicurigai. Nah. Taib Warwa an Abdullah bin Idris annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Idris Al-Khawlani Al-Kufi annahu qala, dia berkata, al-iktsaru min al-hadithi junun. Ya, memperbanyak meriwayatkan hadis itu adalah semacam junun, gila. Jadi orang kalau mudah sekali dapat hadis banyak, ini orang gila ini. Sampai begitu mereka mengatakannya. Wa yarwa an Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah anhu qala tarakul hadis wa aqbalu ala al-gharaib ma aqalla al-fiqh fihi. Mereka meninggalkan hadis yang sebenarnya lalu mencari yang gharib. Alangkah sedikitnya fikih mereka, alangkah dangkalnya pemahaman mereka. Jadi orang-orang yang banyak hadis tapi tidak menguasai memahami hadis-hadis yang ma'luf dan ma'ruf, maka orang ini pasti akan fikihnya sangat lemah. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi bayani wajh dalalah min hadhihi al-akhbar.
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashab Hadis, beliau menjelaskan kenapa para ulama mengatakan hal seperti itu, tidak boleh banyak hadis. Yang seperti apa maksudnya? Qala rahimahullah, innama kariha Malik. Malik bilang tadi, tidak ada orang yang banyak hadis kecuali yang selamat. Gitu ya. Kemudian Abdullah bin Idris, apa katanya tadi? Adalah orang yang banyak hadis adalah gila. Nah, innama kariha Malikun wa Ibnu Idris wa ghairuhuma al-iktsar. Imam Malik dan Ibnu Idris dan selain keduanya dari para ulama, al-iktsar min talabil asanid al-gharibah, yaitu mencari banyak sanad-sanad yang gharib, yang sebenarnya tidak perlu dan tidak berguna. Nah, wa turuqal mustankara, dan jalan-jalan hadis yang mungkar, ka asanidi hadis at-ta'ir, seperti mengumpulkan sanad-sanad hadis tentang at-ta'ir. Pernah dengar? Nggak usah dengar lagi. Nah, hadis ini dikatakan maudhu oleh banyak ulama hadis palsu. Tapi jalannya, sanadnya banyak. Banyak. Dan hadis ini sangat disukai oleh orang-orang Syiah. Wa turuq hadis al-mighfar. Kemudian jalannya hadis mighfar. Nabi SAW masuk ke Mekah dengan memakai penutup kepala. Ini banyak jalannya, padahal kebanyakan tidak diperlukan. Karena bukan menambah kuatnya hadis, tapi menambah lemahnya hadis. Atau turuq hadis wa ghuslil jum'ah, tentang mandi Jumat. Wa qabdil ilmi, tentang hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ya, hadisnya sudah sahih, kenapa dikumpulkan lagi sanad-sanad yang tidak diperlukan itu. Wa inna ahlad darajat, dan hadis wa man kadzaba alayya, dan jalan-jalan hadis la nikaha illa biwali, wa ghairi dzalika mimma yatatabba'u ashabul hadis turuqahu wa yu'nauna bi jam'ih, di mana hadis-hadis ini sangat mendapat perhatian para ulama, para perawi hadis untuk mengumpulkan sanad-sanadnya. Was-sahih min turuqiha aqalluha, padahal yang sahih dari sanad-sanad itu yang paling sedikit, hanya sedikit. Wa aktsaru man yajmu zalikal ahdath minhum, dan kebanyakan yang terlibat mengumpulkan yang seperti itu adalah para pemula, adalah anak-anak mudanya. Para ulama-ulama seniornya sedikit. Maka tuan-tuan lihat, di antara para ulama itu nanti, kalau kita Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Az-Zur'at Ar-Razi, atau misalnya Imam Ahmad, ya Ibnu Ma'in, atau Imam Al-Bukhari, ketika menyebutkan hadis, mereka tidak suka menyebutkan banyak sekali jalannya, karena tidak guna. Mereka cukupkan dengan yang paling kuat atau yang paling masyhur. Selebihnya ada dan tidak adanya sama. Untuk apa dihabiskan waktu untuk mencarinya, mengumpulkannya. Nah, wa aktsar ahdath fayatahfazunaha, lalu mereka hafalkan, wa yuzakiruna biha, kemudian mereka berdiskusi dengannya. Wa la'alla ahadahum la ya'rifuna sihah haditsan, sampai-sampai ada di antara mereka sibuk dengan yang tidak sahih tadi, tidak tahu hadis sahih, sampai tidak tahu hadis sahih. Wa tarahu yadhkuru min at-turuqil gharibah, kamu lihat dia mampu menyebutkan jalan-jalan yang gharib, wal asanid al ajibah, dan isnad-isnad yang aneh, allati aktsaru mawdu', yang kebanyakan adalah palsu, wa julha masdu', dan sebagian besarnya diciptakan, ma la yuntafa'u bihi, yang tidak ada manfaatnya. Wa qad azhaba min umrihi juz'an bi talabi, dia sudah menghabiskan sebagian umurnya untuk mencari sanad-sanad tadi yang tak berguna itu. Wa hadhil illah hiya allati qata'at aktsara man fi asrina min talabatil hadis min at-tafaqquh bihi, dan illat penyakit ini jugalah yang mengambil banyak waktu orang-orang penuntut ilmu di zaman kami, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau hidup di abad ke-5 Hijriah, sehingga mereka lalai dari tafaqquh,
daripada memahami makna-makna hadis. Lebih banyak mencari sanad-sanad hadis. Mungkin untuk hari ini mungkin ada semacam atau sebagian yang sibuk mengumpulkan sanad-sanad ke sana kemari. Ya kan, sebulan punya 100 sanad, bulan punya 500 sanad. Tapi tidak begitu memahami makna hadis, seolah-olah sanad itu lebih utama dari pemahaman hadis. Kaum muslimin, Nabi katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Allah apa inginkan kebaikan pada seorang hambanya, dia jadikan dia faqih agamanya, paham agama, bukan banyak riwayatnya. Jadi mengumpulkan sanad tidak ada masalah, tapi jangan menghabiskan waktu untuk mencari sanad, pergi ke sana, cari sanad, pergi ke sana, cari sanad, pergi ke sana, cari sanad, sehingga lupa bertafaqquh fid din. Bertafaqquh fid din. Ada juga trennya hari ini. Ya, karena kita selalu bilang bersanad sampai ke Rasulullah, akhirnya banyak pula yang habis waktu untuk mengumpulkan sanad. Padahal apakah sekarang, mohon maaf, andainya antum baca Quran dah benar baca Qurannya, dah fasih, dah tajwidnya bagus, fasahanya mantap, adanya bagus, apakah perlu sanad lagi? Apa perlu sanad? Nah, sudah sah bacaannya. Al-Quran yang kita baca ini sudah mutawatir. Nah, karena sebagian orang menjadikan sanad itu sebagai syarat. Ustaz, saya mau ikut tahfiz dengan syarat ada sanadnya. Nah, hafal dulu, soal sanad itu masalah mudah nanti. Ya, antum selama masih ada ahli qiraat yang hidup, maka sanad akan tetap ada. Yang penting hafal dulu, nanti sanadnya kemudian. Jelas? Jangan sibuk mencari sanad dulu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Memang ada sebagian yang memang sibuk cari sanad, tapi tafaquhnya kurang. Tapi kalau bisa memang bersanad. Makanya dulu Imam Syafi'i, masih ingat teman-teman, ketika beliau jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Mekah untuk belajar pada Sufyan bin Uyainah, ulama hadis besar. Tapi di waktu yang sama bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i di Makkah. Imam Syafi'i junior, jauh di bawah Sufyan bin Uyainah. Karena Sufyan bin Uyainah guru Imam Syafi'i juga di hadis. Tapi melihat fikihnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan dia sudah banyak sanadnya. Dia sudah hafalannya hanya 1000 hadis. 1000 hadis. Kan sedikit kan? Awak hafal arba'innya, masya Allah, sudah hafiz gelarnya. Ya, baru hafal arba'in sudah al-hafiz. Ini Ahmad 1000 hadis hafalannya. Nah, ketika sampai di Makkah, dia lihat majlis Syafi'i, dia duduk di bersama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di Syafi'i fikihnya lebih banyak dibanding dengan majlis Imam Sufyan bin Uyainah. Maka ditegur oleh Yahya bin Ma'in, "Ya Abu Abdillah, awak datang sini jauh nak pergi ke Sufyan, nak cari sanad yang tinggi, kamu masa duduk di depan anak muda ini?" Dia bilang masih anak muda. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Uskut. Ya, idza fatana al-haditsu bi'ulu." Kalau hadis tidak dapat dengan sanad yang tinggi, artinya mati Sufyan bin Uyainah nanti. Mati Sufyan bin Uyainah, insya Allah kita dapat lagi dari murid-murid Sufyan bin Uyainah sanadnya. Tapi kalau ilmu ini ilmu Syekh, maksud Syafi'i rahimahullah, pemuda ini dia bilang al-fata karena memang masih anak muda. Wa amma ilmu hadzal fata idza fataka, kalau tidak kau dapat di sini, la adhunnuka tara fi ghairi, tidak mungkin kau lihat pada orang lain. Ini saya buktikan kaum muslimin ketika belajar baik di Medina maupun di Indonesia. Ada sebagian guru kita, bagus dari sisi ininya, hadisnya, tapi di fikihnya mungkin kurang. Dan itu yang saya lihat. Misalnya, mohon maaf kaum muslimin,
Syekh bin Baz misalnya adalah guru Syekh Ibnu Utsaimin. Sah? Gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh bin Baz di hadis lebih menonjol daripada Ibnu Utsaimin. Tapi di fikihnya Utsaimin lebih menonjol. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dua-duanya faqih. Jadi duduk di majlis Syekh Ibnu Utsaimin pasti akan lebih banyak fawaid fikihnya dibanding duduk di majlis Syekh bin Baz rahimahullah taala. Walaupun dia kurang fikih tapi di dalam pembelajaran belum singkat-singkat. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin detail sampai masalah. Kapan diperlukan? Ketika kita turun ke lapangan. Di Madinah sendiri, misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di hadis kita cepat amat kitab hadis. Tetapi rugi kalau tidak duduk di majlis Syekh Atiyah Salim rahimahullah. Karena bahasannya detail, mulai dari bahasa fikih, dari sisi bahasa, bahkan dari sisi adab. Demikian juga majlis Syekh Muhammad bin Makhtul Asy-Syanqiti, masih muda tapi sudah masuk anggota ulama besar Arab Saudi. Dan majlisnya kita lihat, jangan melihat beliau, murid-murid dekatnya saja sudah nampak tinggi adab dan akhlaknya. Di muridnya nampak. Dan orang menyebut, ini murid Syekh Muhammad Mukhtar ini Muhammad Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Terlihat di adab mereka, tawadhu dan suka memperhatikan orang. Nah, ini barangkali di sebagian syekh kita tidak ketemukan. Di sebagian syekh kita tidak menemukan. Nah, di sini pentingnya kata Imam Al-Ahmad rahimahullah taala, kalau hilang fikihnya Syafi'i tidak ketemu pada yang lain. Dan sedangkan hadis tidak dapat dari Sufyan bin Uyainah, bisa didapat dari murid. Kan hadis, kan riwayat cuma. Kan riwayat. Kalau ini pemahaman. Dan beda kita memahami sesuatu dari orangnya langsung dengan yang dari muridnya. Bukankah begitu? Misalnya, mana yang lebih pakai murid Rasulullah daripada murid Abu Bakar? Murid Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Makanya ilmu semakin ke ujung bukan semakin hebat, justru semakin tipis. Karena ini gurunya Rasulullah, ini gurunya sahabat, ini gurunya tabi'in, kita gurunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, oleh sebab itu maka mengambil manfaat dari tafaqquh tadi itu adalah hal yang sangat diperlukan. Dan Khatib Al-Baghdadi salah satu dari mereka yang tidak mau menghabiskan waktu untuk mencari yang garib-garib, sehingga masuklah dia dalam jajaran salah satu fuqaha mazhab Asy-Syafi'i. Disebut dia muhaddis, iya. Disebut dia faqih, betul. Dan dia ahli di hadis, dirayah dan riwayat. Dan tidak satu pun cabang ilmu hadis kecuali beliau ada tulisannya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Wastinbati ma fi min al-ahkam. Dan banyak pula mereka yang lalai dari mengistimbat hukum yang terdapat dalam hadis tadi. Barangkali kisah seorang wanita yang bertanya, dilihatnya ada majelis guru-guru besar hadis sedang waktu itu mereka masih istilahnya masih murid-murid hadis waktu itu. Ada muridnya Yahya bin Ma'in, ya, sedang berdiskusi hadis. Abbas Ad-Duri, kemudian Ibrahim Al-Junaid, kemudian Ibnu Muhriz, kemudian Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Mereka sedang diskusi hadis. Ya, akhbaran pulan sampainya sanad-sanadnya banyak sekali. Tiba-tiba datang seorang ibu. Ya, Syekh, saya bertanya. Kejut mereka, ada apa? Boleh enggak wanita haid memandikan jenazah? Tercongang semuanya. Sebab lupa mereka tafaqquhnya. Ya, banyak membahas sanad. Ini sanad ni ma'lul, ini sanad ni syadz, ini sanad mungkar dan sebagainya. Tapi makna hadis mereka lupa. Ya, habis waktu itu. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Khatib, Imam Malik dan Imam Abdullah bin Idris Al-Khawlani tadi. Untung ada penyelamatnya waktu itu.
salah seorang murid dari murid Imam Abu Hanifah dan juga murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa? Abu Thawr. Dia tiba-tiba datang muncul. Kata mereka, coba tanya Syekh itu. Dia dapat jawabannya nanti itu. Coba. Ya Syekh, di mana Abu Thawr bisa lebih paham? Karena Abu Thawr belajar dia sama Syafi'i. Jelas ya? Belajar saya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan ini belajarnya sama Yahya bin Ma'in yang tadi menegur Imam Ahmad kenapa duduk di majelis Asy-Syafi'i. Maka siapa yang lebih mendapat jawaban ketika tanya tentang hukum? Tentu ini. Kalau tanya tentang jalan-jalan hadis, murid-murid Yahya bin Ma'in mungkin lebih hebat. Tapi kalau ditanya tentang makna dari hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad akan lebih menonjol. Makanya tanya Syekh, boleh tidak bertanya? Oh ya silakan apa? Boleh tidak wanita haid memandikan jenazah? Katanya boleh, kenapa tidak? Ya silakan. Yang wanita tadi kan kalau Syekh sudah bilang kan tidak nanya dalil lagi. Cuman kawan-kawan tadi terheran dia. Mana dapat dajinya? Mana dalilnya? Kok kami nggak tahu gitu? Katanya dari hadis yang kalian riwayatkan. Disambung sanad ke mereka ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah nawilin al-khumrata min al-masjid, qala ya Rasulullah inni haid, qala inna haidataki laysat bi yadiki. Yaitu Nabi minta ke Aisyah untuk mengambilkan alas sajadah salatnya di masjid. Aisyah beralasan. Apa alasannya? Ya Rasulullah, saya sedang haid, masa masuk masjid? Ini juga memperkuat dalil bahwa wanita haid tak boleh berdiam di masjid. Sekarang ada pula sebagian memfatwakan ya pendapat yang dulu gharib, sekarang jadi masyhur pula di kalangan yang ngaji, wanita haid boleh duduk di masjid dengan alasan sekarang banyak pampers. Kalau masalah pampers dulu ada pampers juga, cuman beda nama, enggak pampers dong. Ya, dulu namanya khutun, namanya dulu al-istithfar yaitu dan sebagainya, beda nama. Kalau masalahnya masalah najis, Nabi sudah berikan antisipasi dulu. Dan bukan masalah pampers, tapi adalah masalah kesucian al-hadas. Jadi masalahnya adalah masalah hadas, bukan masalah najis. Wallahu taala alam. Maka Aisyah kan paham dia. Saya sedang haid, berarti makruf di zaman Nabi bahwa tidak boleh wanita haid masuk masjid. Maka Nabi bilang inna haidataki laysat biyadiki. Haidnya kamu bukan di tangan. Kan ngambil itu kan pakai tangan. Sah? Di tangan ada haidnya? Enggak. Maka dibolehkan oleh Nabi alaihissalam dia mengambilkan dari masjid, bukan berdiam di masjid. Sehingga kita kaum muslimin hanya baru mereka paham bahwa pemahaman beda dengan periwayatan. Nah, wa amma riwayatul mawdu' wal matruh, adapun meriwayatkan hadis palsu dan hadis yang mesti dibuang, fala yajuzu indahum riwayatuhu, tidak boleh diriwayatkan menurut mereka, illa mufassara sabab, kecuali ada sebab yang dijelaskan, wa mayyanal illah, dan disebutkan illahnya. Jadi kalau ada menyebut hadis palsu mesti diiringi dengan mengatakan ini hadis palsu. Yang mana tahu kan nak menarik perhatian pula kan disebutkan hadis, akhirnya orang terperangah kan. Ya seperti hadis seperti hadis yang diklaim orang Sahih Bukhari katanya. Sampai ada yang nelpon saya waktu itu, Ustaz, betul hadis di Sahih Bukhari? Apa hadisnya? Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bahwa dia bernazar seekor sapi, tapi dia tidak mampu membayarnya. Kata Nabi SAW, nanti kamu sholat berjamaah dengan kami, siapa yang keluar sebelum selesai doa dan zikir bersama, tangkap dia sapi. Iya kan? Itu antum ceritakan pula hadis ini di depan jemaah kan, tentu perangah orang kan, oh ternyata boleh sholat doa jemaah. Ya, misalnya. Lalu saya coba cari di kitab-kitab Sahih Bukhari, tentu dia bilang di Sahih Bukhari. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Saya yang tidak ingat atau memang maklumlah kita kan tadi sekali lagi kita bukan hafiz ya, kita bukan hafiz. Ya tidak hafal kita Sahih Bukhari semuanya. Tapi setidaknya sudah sering membacanya sampai selesai, tidak pula terdengar hadis itu. Itu maksudnya.
Iya istilahnya walaupun tidak apa selapasnya tapi tentu ada terngiang-ngiang juga ya Pak ya. Jadi itu. Akhirnya diperiksa lagi tak jumpa. Cari kita Imam Bukhari yang lain tak ketemu. Ya, sampai nanya ke Syekh Google. Syekh Google. Nah, dia juga tahu juga. Kemudian terakhir saya coba nanya ke Syekh saya di Madinah. Dia langsung bilang ini hadis tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Ada nyaman saya. Mau saya ada cari juga tidak ketemu dalam kitab hadis manapun. Ternyata asli produk made in Indonesia. Nah, kayaknya di pabrik Garuda Sakti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, baru nyaman. Amanah tahu nanti saya misalnya untuk menarik perhatian orang saya bilang hadis kan, habis itu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton dan tepang gitu kan. Nah, cuman sayang hadisnya palsu. Jelas ya? Sama ini kan misalnya Nabi suatu hari diberikan kepadanya hadiah seekor burung yang dibakar. Ini kan bakar burung bakar. Nah, lalu dia berdoa, ya Allah datangkanlah orang yang paling engkau cintai ikut makan ini bersamaku. Lalu datang Abu Bakar, ditolak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar, juga ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Datang Utsman, lagi-lagi ditolak oleh Nabi. Lalu datang Ali bin Abi Thalib, lalu Nabi mengatakan, oh ya silakan. Ini hadis kan membuat Ali lebih dicintai Allah dari Abu Bakar. Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Itu pangalah tuan-tuan. Habis itu saya harus jelaskan bahwa hadis ini hadis palsu. Sudah banyak sanadnya Ustaz. Iya banyak sanadnya, tapi sanadnya semuanya dipalsukan orang. Ini tolak aja. Tolak nanti banyak nolak hadis sahih dipalsukan. Allah musta'an. Walaupun ada dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Sebab Imam Al-Hakim dikenal dengan mutasahil dalam bab ini. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa yahrumu alaihi riwayatul mawdu' wa riwayatul matruh. Haram hukumnya bagi seorang muhaddis meriwayatkan hadis palsu. Wa riwayatul matruh, dan meriwayatkan hadis-hadis yang mesti dibuang. Illa ayyubayyinahu linnasi liyuhadzirahu, kecuali diikuti dengan penjelasan supaya mereka hati-hati jangan tertipu dengan hadis itu. Kadang-kadang kan kita harus menjelaskan kepada umat karena sering dibawakan hadis itu oleh orang-orang terkenal. Kan misalnya hadis Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena sudah masyhur, kadang ada di stiker mobil juga. Kan itu, maka harus kita jelaskan hadis ini tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Ya, tidak ada. Cari-cari ujung-ujung dapat pula di kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi. Sebagian orang mentadlis, dikatanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini beda. Bukan Baghdadi seorang ahli ilmu kalam. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai ahli hadis dan ahli fikih. Jauh bedanya, Pak. Ya, kalau Al-Khatib menyebutkan itu kita cari dalam kitabnya, tidak ada jumpa. Pokoknya terjadi dalam kitab ilmu kalam. Bersanad, tidak ada sanad. Kalau tidak bersanad namanya hadis palsu. Tidak mungkar ya Pak, palsu. Tidak ada sanadnya. Itu di mana kita memeriksanya? Berarti ini hadis yang diadakan. Sama juga yang dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib. Wallazi ayyana al-aina fala yus'alu aina. Ini bahasa orang belakangan, ini bukan bahasa zaman. Orang yang paham bahasa Arab paham ini bukan orang bahasa Arab, bahasa Ali bin Abi Thalib. Ini bahasa Arabnya orang nahu sorab.
orang nahu sarf, ini bukan bahasa Arabnya orang Arab. Tapi banyak disampaikan oleh para dai. Maka ini harus juga kita jelaskan di mana jumpanya ini. Ya. Ternyata juga tidak ada dalam kitab riwayat manapun. Mungkin ditemukan dalam riwayat Al-Kumay dan Al-Hashimiyat, tapi ini adalah hadis yang berafiliasi dengan orang Syiah dan juga tidak bersanad, tapi bersunad. Ya, sanadnya sudah tidak ada lagi, sudah sunad. Maka ini juga tidak bisa dijadikan dalil. Maka subhanallah, hadis yang tidak bersanad ini dipakai ditinggikan. Tapi hadis dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dikatakan ini muttarib. Ya, hadisnya tidak sahih. Lebih hebat pula lagi Ibnul Kumaid daripada Imam Muslim, nasallallahu. Begitulah, hilang patui dek ke-7. Hilang patui dek ke-7. Patuinya tidak ditemo, tapi dek ke-7 akhirnya ditemo. Pahamnya cu? Paham cu? Alhamdulillah. Harusnya tidak diterima, tapi karena setuju akhirnya dipakai. Nah, misalnya dipakai. Tapi karena hadis sahih tidak sesuai dengan yang kita inginkan, akhirnya dicari-cari. Ya, kalau bisa dilemahkan. Allah musta'an. Padahal dia hadis sahih seterang mentari di waktu siang. Nah, oleh sebab itu maka Imam Ad-Darqutni tidak memasukkan hadis yang dikritisi terhadap Sahih Muslim. Demikian juga tidak dikritik oleh Al-Qadhi Iyad, pada dia adalah pensyarah kitab Sahih Muslim. Tidak dikritisi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tapi dikritisi oleh orang sekarang ahli kalam. Nasallallahu musta'an. Yang jadikan yang terang jadi. Nah, wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah al-ittifaq ala dzalik. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menukil sepakat ulama semuanya bahwa meriwayatkan hadis palsu tidak dibenarkan. Meriwayatkan hadis palsu tidak dibenarkan. Faqala fi Nuzhatin Nazar Syarh Nukhbatil Fikr, beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab mustalah Nuzhatun Nazar Syarh Nukhbatil Fikr, qala wattafaqu ala tahrim riwayatil mawdu' illa maqrunan bi bayani. Sepakat semua ulama haram meriwayatkan hadis palsu kecuali disertai keterangan. Jadi kalau sudah tahu hadis itu palsu, maka haram disebut kecuali dijelaskan bahwa itu hadis palsu. Jadi kalau ada yang menyebutkan nanti Allah mawjudun bila makan, ya, dia tahu itu hadis palsu, tapi tidak dijelaskan, berdosa apa tidak? Ada sebab itu lebih baik nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Ini hadis palsu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah SAW mengatakan man haddatsa anni bihaditsin, siapa yang menyampaikan hadis dariku, yura atau yara annahu kadzib, dia menyangka atau melihat itu adalah hadis palsu, dusta, bahwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk salah seorang yang kadzab, yang ikut berbohong. Oleh sebab itu, kalau sudah tahu hadisnya palsu, lalu diriwayatkan atau disebutkan atau diceramahkan tanpa dijelaskan bahwa itu hadis palsu, maka sungguh telah termasuk berdusta. Makanya ketika ada orang yang berani berdusta lalu kita jelaskan, ada pula yang tersinggung, menyebut orang berdusta, dia pula yang tersinggung. Ada juga orang tersinggung kata berdusta. Allah musta'an. Karena dia menyangka bahwa kita berdusta pula ketika menyebut orang itu berdusta. Tapi akhirnya baru dia tahu bahwa memang dusta sang pendusta. Karena tali dusta itu pendek. Tahu tali dutonya. Tali dusta itu pendek. Pendek, tidak kuat mengikat. Sebentar ada kala lepas dia. Makanya jangan berdusta. Tersalah mungkin, ya, tersalah itu biasa, tapi jangan sengaja berdusta. Salah bisa saja, salah, kita salah paham, salah baca, salah dengar, salah menerima,
salah istinbat, itu biasa. Tapi kalau sengaja berdusta, itu berdosa. Kalau yang ada salah, tidak ada kayak yang tidak ada salah, kecuali antum aja. Kalau saya banyak salah saya. Nah, jadi kalau ada nanti kasih tahu aja, ya. Ini kalau ada yang salah kasih tahu aja. Kalau baiknya sekarang sekali. Nah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu. Sekira cukup begini? Cukup lah ya? Hah? Sebab kalau begini datanya pasti dah paham semua. Nah, paham? Nah, pahamlah waktunya sudah. Baik. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Semoga bermanfaat. Benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Kesalahan dan keliru itu semata-mata kelemahan kita. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada saudara-saudara, bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan, yang mengetahui, mohon diberitahukan atau memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.